Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya, yaitu setelah sholat maghrib berjamaah kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu bersama-sama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari 7 golongan tersebut, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Beberapa ulama menyebutkan pendapat yang pertama mengenai seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, maknanya adalah sesibuk apapun, apabila sudah mendengar panggilan dari muadzin untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meninggalkan pekerjaannya atau kesibukannya dan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang lainnya menyebutkan makna dari seseorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, yaitu adalah seseorang yang menunggu satu waktu sholat ke waktu yang lain atau setelahnya, yaitu diisi baik dengan berzikir, baik dengan membaca Quran, baik dengan mengikuti majelis taklim. Oleh karenanya kita berharap bersama di sini, duduknya kita bersama-sama untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan salah satu golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri teladan kita, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan juga umatnya yang senantiasa meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak.
Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, masih membahas hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung pembahasan masalah hijrah, yang dimana al-hijrah fil lughah ma'khudatun minal hajri wa huwa at-tarku. Yang namanya hijrah bahasa itu diambil dari kata al-hajr, atau artinya adalah at-tarku atau meninggalkan. Adapun pengertian secara syariat yang namanya hijrah yaitu al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam, yaitu berpindahnya seseorang dari negeri kufur kepada negeri Islam. Nah, kemudian kita juga sudah membahas halil hijrah wajibatun aw sunnah. Apakah hijrah ini merupakan perkara yang wajib atau sunnah? Annal hijrata wajibatun ala kulli mu'minin la yastati'u idhara dinihi fi baladil kufri. Nah, bahwasannya yang namanya syariat hijrah itu wajib kepada setiap mukmin yang tidak bisa menampakkan yaitu syariat agamanya atau menjalankan syariat agamanya di negeri kufur. Nah, maka keadaan yang seperti ini, maka hijrah bagi dia itu wajib. Nah, oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim yang tinggal di negeri kita tercinta yaitu Indonesia, seharusnya banyak-banyak sekali bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada para pimpinan kita, para pemimpin kita, yang dimana tidak ada batasan, tidak ada larangan untuk melaksanakan syariat Islam kita. Nah, alhamdulillah wa minna, betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita perhatikan di beberapa negara yang dimana mungkin mereka tidak melarang tapi membatasi, yaitu membatasi dalam masalah menjalankan syariat agama Islam. Nah, ini ada beberapa contoh. Salah satu contohnya yang dimana saya menemukan sendiri, yaitu dulu ketika masih di Madinah, biasanya di akhir-akhir tahun itu banyak sekali kita jumpai orang-orang Eropa itu jualan di belakang pintu belakang kampus. Nah, jadi di bagian belakang kampus itu ada pelataran yang sangat besar, biasanya buat jogging dan semisalnya. Nah, di akhir-akhir tahun itu banyak sekali orang menggelar dagangan di atas karpet. Nah, kemudian ketika kita dekati, ternyata yang mereka jual itu buku-buku, baik itu buku pelajaran ataupun buku Islam secara umum. Nah, ini membuat pertanyaan di saya secara pribadi, loh, kok sering kita jumpai di setiap tahun orang-orang ini, khususnya orang Rusia, mengapa kok sudah beli buku malah dijual? Nah, ternyata setelah kita selidiki, kita tanya-tanya kepada mereka, ternyata di negara mereka itu dilarang untuk memasukkan buku-buku agama, khususnya bahasa Arab, ke negeri mereka. Nah, sedangkan kita mahasiswa Indonesia, alhamdulillah sangat-sangat bersyukur, berpuluh-puluh karton buku yang kita kirim dari sana itu bisa sampai langsung ke rumah kita. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ini contoh yang pertama. Contoh yang lainnya, apabila kita perhatikan di negeri kita tercinta, baik itu musola, baik itu masjid, tidak ada larangan untuk mengumandangkan azan dengan speaker. Laras, Pak? Tidak ada. Semuanya boleh azan menggunakan speaker. Kalau kita bercermin melihat negara tetangga kita yaitu Singapura, di sana itu tidak melarang untuk azan, tetapi melarang untuk menggunakan apa? Speaker. Jadi yang boleh mengumandangkan azan dengan speaker itu cuma masjid rayanya. Nah, jadi dari puluhan masjid yang ada di sana atau mungkin ratusan yang bisa azan dengan speaker itu cuma satu. Jadi nek biasaan orang Indonesia kalau ke sana mungkin bisa bablas sholatnya, Pak. Soalnya loh, ki kok enak azan. Karena kita biasa datang ke masjid kalau ada azan.
nih misalnya kayak nggak ada azan ya nggak ke masjid. Kalau misal di sini kayak nggak ada yang azan Pak Sugeng atau Pak Tarto, Pak Jo dan semisalnya, ya wis nggak ada yang ke masjid. Nah ini kalau nek Singapura, misalnya Pak Jo liburan ke Singapura, wis 12 terus, soalnya nggak ada azan loh aja, nggak kedengeran. Nah jadi mereka biasanya menggunakan alarm. Nah biasanya menggunakan alarm, ada aplikasi yang bisa mengingatkan waktu sholat, sehingga kalau sudah ada notifikasi, ada alarm, mereka datang ke masjid, jadi nggak nunggu azan. Ini contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, Dzulhijjah, yang dimana ada syariat menyembelih. Kalau kita perhatikan, kita bisa menyembelih sesuai dengan syariat Islam secara sempurna, baik itu kambing, baik itu domba, dan juga baik itu sapi. Di beberapa negara boleh menyembelih, tapi ada batasannya. Contohnya apa? Di India, oleh nyembelih kambing, oleh nyembelih domba wedhus, tapi tidak boleh nyembelih sapi, karena sapi bagi mereka itu hewan suci. Nah ini merupakan karunia yang besar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada para pemimpin negeri kita, sehingga tidak ada batasan ataupun larangan untuk menjalankan syariat Islam kita secara sempurna. Nah, kemudian kita lanjutkan ke fawaid hadis. Nah, yang pertama, hadal hadis ahadul ahadis allati 'alaiha madarul Islam. Bahwasanya hadis ini yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait niat, itu merupakan salah satu hadis yang menjadi poros atau inti dalam syariat Islam. Walihada qala al-ulama madarul Islam ala hadisain. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya syariat Islam ini berfokus pada dua hadis intinya. Hadis yang pertama yaitu adalah hadis yang kita bahas ini, yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan niat. Dan yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak ada perintahnya atau contohnya dari kita, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak. Fahadal hadis umdatu a'malil qulub fahuwa mizanul a'malil batinah. Jadi hadis Umar itu merupakan inti dari amalan hati, yaitu masalah niat. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha itu adalah umdatu a'malil jawarih, yaitu adalah inti dari amal anggota badan, yaitu adalah bahwasanya setiap amal yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua juga kita membahas bahwasanya annahu yajibu tamyizul ibadat ba'diha an ba'd, yaitu wajib membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya. Nah, wal ibadat anil muamalat liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nah, faedah ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Wal nadrib masalan bis shalah. Nah, kita akan berikan contoh yaitu terkait salat. Rajulun arada an yusalliya adh-dhuhra fayajibu an yanwiya adh-dhuhra hatta tatamayyaza an ghairiha. Yaitu ketika ada orang yang ingin sholat zuhur, maka wajib untuk meniatkan sholat zuhur di dalam hatinya, sehingga bisa membedakan niat sholatnya dengan sholat yang lain. Wa idza kana alaihi dhuhran. Nah, contoh yang lain, misal dia memiliki
tanggungan dua zuhur, dua sholat zuhur. Bisa jadi mungkin karena sakit, karena lupa dan semisalnya. Jadi pada hari ini dia akan melaksanakan sholat zuhur hari ini dan juga zuhur hari kemarin. Fayajibu an yumayyiza dhuhra amsin an dhuhril yaum li'anna kulla sholatin laha niyah. Oleh karenanya dia harus membedakan apakah dia akan mengerjakan sholat zuhur yang kemarin dulu, apa sholat zuhur yang hari ini terlebih dahulu. Karena setiap sholat itu memiliki niat. Nah, kemudian ada permasalahan di sini. Walau kharaja syakhsun ba'da zawali syamsi min baitihi mutatahiran wa dakhala al-masjida wa laysa fi qalbihi anha salatul dhuhri wala salatul asr wala salatul isya walakin nawa bidzalika fardal waqti fahal tujzi'u aw la tujzi'. Ada permasalahan, misal ada seseorang yang dimana dia keluar dari rumahnya saat zawali syam, yaitu setelah matahari itu condong ke arah barat. Jadi ini maknanya adalah sudah masuk waktu sholat zuhur. Sudah masuk waktu sholat zuhur. Misal ada orang keluar dari rumah, sudah masuk waktu sholat zuhur, sudah bersuci, sudah wudhu dari rumah, tetapi di dalam hatinya dia belum meniatkan sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya. Walakin nawa bidzalika fardul waqti. Akan tetapi dia sudah meniatkan di dalam hatinya dan dia sudah sadar bahwasanya itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Apakah boleh atau tidak? Jadi orang ketika azan zuhur, ada orang keluar dari rumah sudah wudhu. Dia cuma sadar kalau ini sudah masuk waktunya sholat zuhur. Tetapi ketika masuk masjid, dia belum meniatkan sholat zuhur, langsung sholat saja. Apakah sah atau tidak? Di sini dibahas. Al-jawab alal qaidah allati dzakarnaha sabiqan la tujzi' li'annahu lam yu'ayyin adh-dhuhra wa hadha madhhabul Hanabilah. Kalau kita perhatikan di kaidah yang sebelumnya, yaitu faedah yang kedua, bahwasanya wajib untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kalau kita melihat kaidah ini, maka di sini tidak sah sholatnya karena dia belum meniatkan sholat zuhur walaupun dia sudah sadar kalau itu masuk waktu sholat zuhur. Mengapa? Li'annahu lam yu'ayyin adh-dhuhra, karena dia belum meniatkan sholat zuhur, dan ini merupakan mazhab al-Hanabilah. Wa qila tujzi', adapun pendapat yang lainnya itu sah, boleh. Wala yustaratu ta'yinul muayyana, dan tidak mensyaratkan bahwasanya seseorang harus mengkhususkan niat sholat. Fayakfi an yanwiya as-shalah wa tata'ayyana as-shalah bi ta'yinil waqti. Jadi sholatnya dia itu cukup dinilai sholat ketika dia sudah paham atau sadar waktu sholat. Jadi kalau misalnya datang waktu sholat zuhur, dia sudah sadar, kemudian dia sholat, walaupun dia belum niat sholat zuhur, sudah dihitung sebagai niat sholat zuhur. Begitu juga dengan yang lainnya, misalnya sudah waktu sholat asar, sudah waktu sholat asar, dia sadar ini sudah masuk waktu sholat asar, dia wudhu kemudian sholat 4 rakaat, walaupun belum niat sholat asar, tapi menurut pendapat ini sah. Karena dia sudah paham bahwasanya itu sudah masuk waktu sholat asar, walaupun belum mengkhususkan untuk sholat asar. Wa hadhihi riwayah anil Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat dari riwayat yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Faida nawa fardul waqti kafa, dia mengatakan apabila ada seorang yang dimana dia sholat dengan niat sudah waktunya masuk sholat, maka dia telah sah sholatnya. Wa hadzal qaulu huwas sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih. Jadi pendapat yang lebih rajih, bahwasanya seseorang apabila dia sudah sadar sudah masuk waktu sholat wajib, baik itu zuhur, asar,
maghrib, isya, subuh, walaupun belum meniatkan khusus untuk salat tersebut, salatnya tetap sah. Nah, kita membahas sah atau tidak. Ya. Jadi kita tidak membahas afdol atau tidak afdol. Tentunya mengkhususkan niat salat tertentu itu lebih afdol. Tapi di sini kita membahas boleh atau tidak, sah atau tidak. 6. Wa hadzal qaulu huwas sahih alladzi la yasa'un nas al-amala illa bihi. Nah, jadi ini merupakan pendapat yang lebih sahih, yang lebih rajih. Mengapa? Karena memang sebagian manusia itu terkadang melakukan demikian. Contoh, ahyanan ya'ti insanun ma'al ajalah fayukabbir wa yadkhulu ma'al imam biduni an yaqa fi dhihni annaha shalatadz zuhri. Nah, jadi sering kita dapati, mungkin juga pernah kita melakukannya, yaitu ketika kita terburu-buru datang ke masjid. Jadi sudah qomat, misal sudah qomat. Nah, kita keluar dari rumah, kemudian terburu-buru masuk ke masjid, kita belum niatkan dalam hati kita untuk sholat zuhur atau semisalnya. Kemudian langsung apa? Takbir bersama imam. Nah, jadi apakah yang demikian sah? Nah, yang demikian apa? Sah. Nah, lakin waqat waqa fi dhihni anna ya fardul waqti wa lam ya'ti min baiti illa lihada. Mengapa sah? Karena ketika seseorang keluar dari rumahnya dan dia sadar itu waktu zuhur, pastinya niatnya dia keluar dari rumah ke masjid untuk sholat zuhur. Maka itu termasuk bagian dari niat, walaupun ketika masuk ke masjid, ketika pengen takbir belum meniatkan sholat zuhur. Nah, ini dihitung sebagai niat. Begitu juga dengan semisalnya jam 3 azan. Nah, kemudian qomat, terburu-buru lari atau terburu-buru agak kenceng ke masjid, belum niat di dalam sholat sebelum takbir. Nah, kemudian dia Allahu Akbar bersama imam. Nah, ini juga termasuk apa? Sah. Nah, karena keluarnya dia dari rumah, karena dia sudah sadar ketika masuk waktu sholat zuhur, maka dia niatnya sholat zuhur dari rumah. Tentunya ketika sholat asar, dia tidak keluar rumah kecuali untuk sholat asar. Nah, hatta imam ahyanan yasu wa yukabbir ala anna hadza fardul waqti. Nah, begitu juga dengan imam. Nah, terkadang imam itu terkadang juga lupa untuk meniatkan niat, baik itu salat zuhur, asar dan juga semisalnya. Karena terkadang, nah ini sering kita jumpai. Nah, begitu juga dengan saya pribadi, baru datang langsung diminta untuk jadi imam. Yang terkadang seperti itu. Nah, walaupun belum berniat untuk sholat zuhur, tetapi saya sudah sadar ketika tadi saya berangkat dari sini itu untuk sholat maghrib. Nah, itu sudah terhitung sebagai niat. Nah, oleh karenanya menurut madhab Hanabilah yang sesuai dengan kaidah tadi, wajib membedakan niat, maka sholat ini tidak sah. Tetapi pendapat jumhur ulama dan pendapat yang lebih sahih dan lebih kuat, maka tidak perlu mengulang sholat. Nah, kemudian faedah yang ketiga, min fawaidil hadis al-hathu alal ikhlas lillahi azza wa jal, yaitu adalah anjuran untuk senantiasa ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qassaman nas ila qismain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagi manusia kepada dua golongan. Qismun arada bi amalihi wajhallah wa daral akhirah. Nah, kelompok yang pertama yaitu adalah orang yang dimana ketika dia beramal mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala wa daral akhirah, dan juga surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qismun bil aksi. Adapun kelompok yang kedua itu sebaliknya, yaitu mengharapkan dunia. Oleh karenanya al-ikhlas yajibul inayah bihi wal hathu alaih.
li'annahu huwa raqizatul ula alhamah allati khuliqan nasu min ajliha. Oleh karenanya yang namanya ikhlas itu membutuhkan perhatian yang lebih dari kita. Mengapa? Karena yang namanya ikhlas itu merupakan inti atau poin yang paling penting di mana kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa, Pak? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika kita tahu bahwasanya kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, kita harus ikhlas. 6. Kemudian min fawaidil hadis husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bitanwi'il kalam wa taqsimihi, yaitu adalah baiknya pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada para sahabatnya menyampaikan hadis itu dengan model yang berbeda-beda. Nah, contoh di dalam hadis ini yaitu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi sesuatu ilmu. Contoh yang pertama yaitu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa hadza lil amal." Jadi poin ini fokus terhadap amalan. Wa innama likulli imri'in ma nawa wa hadza lil ma'muli lahu. Dan ini fokus terhadap tujuan amalan tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi, ada yang terkait amalan, ada yang terkait dengan niat atau tujuan amalan tersebut. Ini yang pertama. Wasani min husni ta'lim, dan yang kedua yang menunjukkan betapa baiknya, betapa indahnya pelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqsimul hijrah ila qismain, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi hijrah kepada dua bagian. Ada hijrah syar'iyyah wa ghairu syar'iyyah. Ada hijrah yang syar'i dan juga ada hijrah yang tidak syar'i. Nah, mengapa demikian? Walidzalika yanbaghi lil muallim an la yusradal masail ala talib sardan li'anna hadha yunsi. Nah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat indah sekali pengajarannya kepada para sahabatnya, dan dulu pernah saya sampaikan bahwasanya metode pengajaran yang terkenal yang ada pada zaman sekarang pada sejatinya itu telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Itu sudah dia terapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajarkan kepada para sahabatnya. Di sini Rasulullah mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya dengan membagi-bagi ilmu. Bahwasanya amalan pembahasannya sendiri, niat pembahasannya sendiri. Kemudian hijrah, ada hijrah syar'iyyah dan juga ada hijrah ghairu syar'iyyah. Nah, mengapa demikian? Karena ketika seseorang menyampaikan masalah atau ketika seorang guru menyampaikan masalah kepada muridnya, hanya yaitu menyampaikan tanpa penjelasan, tanpa detail, wahada yunsi, maka ini mudah untuk dilupakan. Maka ketika kita ngajar cuma menyampaikan materi saja, nah ini akan mudah untuk dilupakan. Nah, bal alaihi an yaj'al usulan wa qawaid wa taqidat. Nah, oleh karenanya sehendaknya seorang guru, seorang pendidik ketika menyampaikan masalah kepada muridnya itu mengajarkan kepada mereka usul, yaitu inti-inti dari masalah tersebut, wa qawaid, yaitu kemudian kaidah-kaidah dalam masalah tersebut, dan juga taqyidat atau aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Li'anna dzalika aqrab li thubutil ilmi fi qalbihi, karena yang demikian itu akan lebih kuat menetap di hati para murid. 6. Khamsah
min fawaidil hadis. Qulina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala bil wawi. Yaitu bolehnya menyandangkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan huruf waw, yang dimana dalam bahasa Arab huruf waw itu artinya adalah dan. Huruf waw dalam bahasa Arab artinya dan. Dari mana kita mendapati faedah ini? Yaitu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah kepada Allah wa rasulihi, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah, kemudian setelahnya menyebutkan huruf waw yang artinya dan, kemudian menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di beberapa kesempatan ada seorang sahabat yang menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Hal ini sesuai dengan kehendak Allah dan juga kehendakmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditahdzir, diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala bal masya Allah wahdah. Kemudian ditahdzir dan diperingatkan, katakanlah masya Allah wahdah, bahwasanya ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Lantas apa perbedaan kalimat yang ada di dalam hadis tadi? Barang siapa yang berhijrah ilallah wa rasulihi, kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan permasalahan yang tadi, ketika ada seorang sahabat yang mengatakan bahwasanya ini sesuai dengan kehendak Allah dan juga kehendakmu wahai Rasul, kemudian dikoreksi oleh Rasulullah, katakanlah bahwasanya ini sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi beliau melarang nama beliau dikaitkan atau disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Di sini dijawab, amma ma yata'allaq bisyari'ah fa yu'abbaru anhu bil wawi. Adapun yang berkaitan dengan syariat, maka boleh mengisyaratkan atau menggambarkan dengan huruf wawu yang artinya dan. Mengapa? Li'anna ma sadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam minasyar'i kalladzi sadara minallahi ta'ala. Karena sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal syariat itu merupakan dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bicara karena hawa nafsunya, kecuali ketika beliau itu berbicara melainkan dari wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan masalah syariat itu boleh kita mengucapkan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contoh, misal ketika ada seseorang yang bertanya, hal hadza halal atau haram? Apakah perkara ini halal atau haram? Maka bisa dijawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasulnya itu lebih tahu. Tetapi kalimat ini hanya bisa diucapkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada. Oleh karenanya ketika seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain dan tidak tahu hukum yang ditanyakan, maka mereka akan menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Adapun sekarang
ketika kita ditanya terkait masalah hukum syariat, kita tidak tahu, maka kita jawab apa? Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan perkara yang penting yang terkadang hanya masalah gengsi atau masalah malu, ini tanggung jawabnya di sisi Allah itu berat, yaitu ketika malu mengucapkan wallahu a'lam. Jadi ketika kita ditanya terkait masalah hukum syariat, Pak, kalau saya begini dan begini boleh atau tidak ya? Nah, kemudian sebenarnya kita nggak tahu hukumnya, tapi karena gengsi aja, malu, wah mosok imam masjid ditanya hukum kayak gini orang ngerti, wah di mata masyarakat bisa turun ini. Nah, sehingga dia mengatakan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bisa menyesatkan manusia, yaitu menjawab tidak sesuai dengan syariat yang semestinya. Sering kita jumpai apalagi di zaman kita, yaitu yang penting jawab. Nah, entah itu benar atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya. Oleh karenanya kalau kita melihat para ulama kita sebelumnya, yaitu salah satu contohnya yang saya tahu, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mendapatkan suatu kasus. Nah, ini kurang lebih ceritanya seperti ini. Dari 10 yang ditanyakan kepada beliau, itu hanya 5 yang beliau bisa jawab, dan 5-nya beliau menjawab wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam, dan wallahu a'lam. Ketika itu manusia geger, ini imam besar sekelas Abu Hanifah, imam fikih yang pertama yang ada di dunia, ini kok bisa nggak tahu, cuma jawab wallahu a'lam. Nah, kita lihat apa jawaban beliau. Kemudian ditabayun oleh salah seorang mereka kepada Abu Hanifah, wahai imam, mengapa kamu hanya menjawab pertanyaan mereka dengan kalimat wallahu a'lam? Nah, kemudian Imam Abu Hanifah menjawab, kalimat wallahu a'lam nisful jawab. Pada sejatinya kalimat wallahu a'lam itu sudah menyamai setengah jawaban. Jadi oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita benar-benar tidak tahu dalam masalah yang ditanyakan kepada kita, maka jangan pernah malu-malu untuk mengucapkan wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui. Jangan sampai karena jawaban kita ada orang yang terjerumus dalam kemaksiatan dan naudzubillah terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam masalah syariat. Jadi kalau dalam masalah syariat boleh menggabungkan Allah dan juga Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam dengan huruf wawu, yaitu dan. Seperti di dalam hadis, ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini kalau dalam masalah syariat. Karena setiap yang bersumber dari Rasul itu juga bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ammal umur kauniyah, adapun kalau masalah yang terjadi dalam muka bumi ini, yaitu dalam alam semesta, fala yajuzu an yukrona ma'allahi ahadun bilwawi abadan. Kalau dalam masalah takdir, masalah alam semesta, itu tidak boleh kita menggabungkan seseorang pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan huruf wawu, yaitu dengan huruf wawu artinya dan. Mengapa? Lianna kulla syai'in tahta iradatillahi ta'ala wa masyiatihi, karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, misalnya ada orang bertanya kepada kita, hal yanzilul matar godan, apakah besok akan turun hujan? Allah wa rasuluhu a'lam. Misalnya ada yang menjawab Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Fahada khata', dan ini salah. Mengapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa indahu ilmun bihadza. Karena seorang Rasul pun itu tidak mengetahui masalah ini, karena ini merupakan perkara apa? Ghaib. Karena ini merupakan perkara ghaib. Nah,
Kemudian ada permasalahan ayyuhuma afdal al-ilmu amil jihadu fisabilillah. Mana yang lebih utama, menuntut ilmu atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Al-ilmu min haitsu huwa ilmun afdal minal jihadi fisabilillah. Li'anna an-nas kulluhum muhtajuna ilal ilmi. Bahwasanya apabila kita melihat dari esensinya, ilmu itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Mengapa? Karena setiap manusia itu membutuhkan yang namanya ilmu. Waqad qala al-Imam Ahmad. Nah, ini ada kalimat yang sangat-sangat indah yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai' liman shahat niyatuhu. Bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada yang menyamainya pahalanya apabila shahat niyatu, apabila niatnya itu benar. Masya Allah. Jadi kalau kita menuntut ilmu niatnya benar, maka tidak ada amalan yang bisa menyamainya, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tapi ada satu syarat kalau niatnya benar. Nah, wala yumkinu abadan an yakunal jihadu fardhu ain. Dan mengapa menuntut ilmu itu lebih utama daripada jihad? Karena kalau menuntut ilmu itu kan fardu ain, setiap dari kita wajib untuk menuntut ilmu. Sedangkan jihad itu tidak mungkin hukumnya menjadi fardu ain, karena itu fardu kifayah. Apa dalilnya? Yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Dan sehendaknya dari kaum mukminun itu tidak keluar untuk berjihad semuanya. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Dan sehendaknya ada beberapa dari mereka itu yang menetap untuk menuntut ilmu. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi yang menetap itu supaya menuntut ilmu, sehingga ketika orang-orang yang keluar dari berjihad di jalan Allah kembali, orang yang menuntut ilmu ini bisa mengajarkan kepada mereka, la'allahum yahdharun, supaya mereka bisa menjaga dirinya. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan, jadi ketika perang jangan sampai yang keluar semuanya. Jadi sebagian jihad, sebagian lain menuntut ilmu. Sehingga ketika yang berjihad di jalan Allah itu pulang kembali ke negeri mereka, maka orang yang menuntut ilmu mengajarkan ajaran kepada mereka. Walakin bi ikhtilafil fa'il wa ikhtilafiz zaman. Akan tetapi yang namanya jihad di jalan Allah itu berbeda dari satu orang ke orang lain dan berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain. Contoh, فَإِذَا كَانَ شُجَاعًا قَوِيًّا نَشِيطًا وَلَيْسَ بِذَاكَ الذَّكِي فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْجِهَادُ. Apabila ada orang yang dimana dia kuat, pemberani, dia rajin, dan dalam tanda kutip kurang cerdas, maka afdolnya dia untuk apa? Jihad. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya ada orang zakiyan, cerdas, hafidhon, hafalannya kuat, qawiyal hujjah, dia ketika menyampaikan pendapat itu kuat, maka yang lebih utama bagi dia adalah menuntut ilmu. Maka hukumnya bisa berbeda berdasarkan orangnya. Nah, kemudian juga hukum jihad itu juga bisa berbeda berdasarkan zaman. Contoh, fa innana idza kunna fi zaman kasura fihil ulama wa tajat as-sugur ila murabbitin fal afdal jihad. Apabila pada zaman tersebut itu sudah banyak ulamanya dan suatu negeri itu membutuhkan yang namanya pasukan penjaga perbatasan, maka yang lebih utama pada waktu tersebut adalah jihad. Nah, kemudian sebaliknya, wa in kunna fi zamanin taqashsha fihi al-jahlu wa badal bid'ah tadharu fil mujtama wa tantashir fal ilmu afdal. Dan apabila negeri sudah aman, tetapi banyak sekali kejahilan yang menyebar dalam negeri tersebut, maka yang lebih utama adalah menuntut
ilmu. Maka jihad itu bisa berbeda hukumnya dari satu orang kepada orang yang lainnya, dan juga bisa berbeda dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab, dan insyaallah pada pertemuan minggu depan insyaallah kita akan memasuki hadis yang kedua terkait Islam, iman dan ihsan biidznillah taala. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.